Halo, kembali lagi bersama saya di kuliah Scientific Computing dengan menggunakan Python. Oke, video kali ini kita akan membahas numerical differentiation dari fungsi continuous. Ya, kita tentu di numerical differentiation itu ada tiga macam pendekatan. Yang pertama itu forward approximation, yang keduanya backward, dan yang ketiganya center. Nah, kita akan aplikasikan ketiga skema tersebut dengan menggunakan Python. Nah, pertama, kita lihat di bagian ini ada forward difference approximation. Nah, di bagian ini kita akan melihat implementasi dari skema untuk forward difference. Nah, di bagian ini kita lihat skemanya bahwa turunan itu kita hampiri dengan menggunakan f yang kita evaluasi di x plus delta x dikurangi dengan fx dibagi dengan delta x. Oke, kita misalkan di bagian ini delta X-nya adalah H nantinya pada saat kita akan menuliskan program. Kita lihat contoh di bagian ini kita lihat fungsi fx. Fx-nya adalah 0,1x pangkat 5 minus 0,2x pangkat 3 plus 0,1x dikurangi 0,2. Nah, kita akan menggunakan skema yang tadi, forward difference approximation, untuk mengaproksimasi fungsi turunan pertama dari fungsi fx ini. Nah, kita akan lihat dengan menggunakan plot ya, kita akan plot solusinya dan nanti kita bisa bandingkan dengan solusi eksaknya. Seberapa dekatkah dari forward ke solusi eksaknya dari 0 sampai 0,4 ini ya. Oke, tentu kalau kita perhatikan terlebih dahulu solusi eksak dari bagian ini, kita akan sangat mudah ya untuk menentukan solusi eksaknya. Turunan pertamanya itu adalah 0,5x pangkat 4 yang nantinya kita akan konstruksi fungsi ini sebagai pembanding ya. Kemudian dikurangi dengan, nah ini 0,2 jadinya x pangkat 3 jadinya 0,6x kuadrat gitu ya. Kemudian ditambah dengan 0,1 aja ya. Ini nggak pakai X ya, variabel. Oke, karena diturunkan. Nah, sementara 0,2 kalau diturunkan 0. Baik, nah ini kita akan lihat perbandingannya nanti dengan fungsi dengan fungsi eksaknya ya. Kita langsung saja ke Python-nya ya. Oke. Nah, di sini pertama kita harus ini dulu, bikin fungsi dulu deh. F sama dengan, itu kita buat dalam fungsi aja. Ini karena dia continue ya, jadi kita definisikan sebagai fungsi seperti ini ya, fungsi simbolik terhadap X di sini. Tadi itu adalah 0,1x, 0,1x pangkat berapa tadi? X pangkat 5 min 0,2 X pangkat 3 plus 0,1 X min 0,2. Oke, 0,1 X pangkat 5 ya. Kemudian 0,2 X apa ini? Pangkat 3 ya. Kemudian ditambah dengan 0,1 di X ya. Dikurangi dengan 0,2. Oke. Nah, ini kita sudah punya fungsi ya, fungsi yang merepresentasikan masalah yang ada di soal. Lalu kita buat untuk yang turunan pertamanya atau DF ya. Kita tuliskan DF atau turunan pertamanya. Ini kita seperti yang tadi kita sudah buat aja. Kita tulis. Nah, ini kita punya fungsi itu kan. Oke, fx 0,5x pangkat 4 min 0,6x kuadrat plus 0,1. Oke. Di sini kita tulis 0,5x pangkat, hati-hati pangkat pakai itu ya, bintangnya 2 dikurangi dengan 0,6. Tadi ini ya, lihat dari atas saja 0,6x kuadrat berarti ya, ditambah dengan 0,1. Selesai. Nah, ini turunan secara eksak. Nah, sekarang kita akan lihat skema dari forward difference approximation di sini, left accent. Nah, kita harus memilih delta x-nya seberapa besar. Seberapa besar si delta x-nya ini. Sebetulnya kalau yang lebih mendekati ke turunan pertama, delta x itu kan harus menuju 0 ya. Makanya ada konsep limit di sini.
Tapi karena kita gunakan aproksimasi dan tidak akan jalan kalau delta X-nya 0, maka ini dekat dengan 0 itu sudah cukup. Jadi mungkin kita akan setting, kita kasih H ya, H ini adalah delta X tadi, itu 0,01 aja kita cobain. Nah, sekarang kita coba definisikan X ya di sini. Oke, kita perlu satu paket ya. Kita perlu satu paket yang harus kita buat di atasnya karena kita mau upload ya. Jadi kita, dan ini berbasis array juga, jadi kita import numpy dan juga import matplotlib ya, sesuai kebutuhan aja. Ini aja yang kita plot, yang kita butuh pyplot ya berarti ya. Sebagai PLT aja. Oke. Nah, si X-nya ini nanti kita tulis sebagai vektor ya. Line space yang terdefinisi dari 0 sampai 0,4 misalkan ya. Ini dari 0 sampai 0,4. Kemudian di sini berapa? Nih 40 aja. Oke. Nah, tentu kalau kita mau plot, ini kita tulis dulu deh, solusi eksak. Solusi eksak berarti pakai variabel eksak sol aja misalkan. Itu kita tinggal tulis karena solusi eksaknya itu adalah df ya di sini, kemudian x-nya yang akan kita hitung ini yang tadi sesuai di soal ya. Ini tinggal sama dengan berapa ya tadi, df ya, ini kan df ya, kemudian variabelnya x berarti dfx. Nah, jadi nanti nilai ini langsung terinput ke sini. Ini udah betul ya, 0. Oke, 0 tapi sampai 0,4. Oke. Nah, sekarang ini solusi eksak kita coba dulu apakah dia running atau enggak. Kita coba plot aja, plt plot untuk solusi eksak ya. Ini kita plot X dengan eksak sol. Begitu ya. Kasih label aja di sini plt.xlabel. X labelnya adalah X misalkan. Kemudian plt.ylabel. Y labelnya itu justru adalah turunannya F. Pakai aksen tuh pakai ini ya, F aksen X gitu. Oke. Kita on-kan grid-nya. Kemudian kita show. Ya, kalau bingung masalah plot nanti bisa lihat di tutorial membuat gambar ya, membuat grafik ya, visualisasi di Python. Ada di tutorial Python, silakan bisa dicek. Oke, kita coba running yang ini. Apakah bisa running? Oke, ini bisa ya. Jadi ini intervalnya dari 0 sampai 0,4. Tadi kita di soal itu diminta dari 0 sampai 0,4. Oke, ini dari 0 sampai 0,4 sudah. Kemudian ini F aksen ya, aksennya nggak terlalu kelihatan. Coba kita hilangkan aja si ini X-nya biar lebih terlihat. Nah, ini kecil juga sih, harus atau kita tulis aja turunannya, turunan fx gitu ya. Oke. Nah ya. Baik, nah ini udah selesai, tinggal kita lihat di bagian ini kita akan mendemonstrasikan forward difference approximation ya. Kita bikin skemanya di sini. Skema untuk skema forward ya. Forward approximation. Difference saja ya.
Oke, forward difference itu kita tulis sebagai DFF. Nah, tadi skemanya itu adalah Fx plus H, berarti Fx plus H. Ini yang apa namanya, continue ya fungsinya. Jadi bisa langsung kita evaluasi di sini. Dikurangi dengan Fx, ya, dibagi dengan H tadi kan. Ini kita bagi ini semua dengan H. Oke. Nah, ini adalah bentuk forward ya. Ini kita kasih tanda aja untuk plot grafiknya. Baik. Nah, ini plot grafik. Nah, kita coba sekarang bukan hanya Excel. Excel ini kita kasih warna, misalkan warnanya hitam. Dan garisnya seperti ini, garis tegas. Kita akan coba plot yang berikutnya, DFF. DFF itu adalah yang kita kasih warna apa ya, red aja atau blue aja ya, blue. Oke. Nah ya, kalau begini kita harus kasih legend, dot legendnya itu kita harus di sini solusi pertama adalah solusi eksak, kemudian yang kedua itu adalah solusi forward. Oke, kita coba running. Ya, nah ini kita udah lihat agak deket ya antara eksak dengan forward di sini. Forward tapi dia berada di bagian bawahnya. Ya, forward berada di bagian bawahnya di sini. Tapi dekat ya, untuk mengetahui dekat atau jauhnya sebetulnya kita bisa hitung errornya. Ya, kita bisa hitung error. Mungkin kita coba ya hitung error di sini. Oke, kita hitung errornya, error apa ya? Error DFF aja ya. Atau EDFF, maksudnya error dari forward, skema forward. Itu kita tahu dia adalah exact solve dikurangi dengan DFF ya. Dibagi, ini kita kasih turun dulu karena yang harus dibagi itu adalah semua ini dibagi dengan eksak. Nah, ini lalu ini harus dimutlakan ya. Ini kita mutlakan pakai NumPy ABS. Oke. Ya. Jadi ini error dari DFF ya. Ini saya kasih error DFF. Kasih error DFF. Oke. Ya, bisa diplot juga si errornya. Kita coba PLT. Kita bikin plot yang baru ya. Ini plot solusi berarti grafik solusi. Ini kita copy aja biar cepat. Nah, ini kita plotnya itu adalah error. Error tadi apa variabelnya adalah RDFF ya. Ini RDFF. Oke. Ini kita hilangkan karena hanya ada satu. X, kemudian di sini adalah errornya. Oke. Ini hanya ada satu bagian saja. Jadi nggak usah pakai legend. Coba kita running, berarti ada dua grafik ya. Nah, oke, grafik pertama yang ini. Grafik kedua, errornya ini. Errornya lumayan. Di ujung 0,4 itu errornya di 0,1 sekian ya. Cukup kecil, tapi di awal-awal sangat kecil sekali. Nah, posisinya itu berada di bagian bawah di sini. Ya, forward. Oke, ya. Mungkin itu untuk pembahasan yang forward. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya untuk yang backward.